Terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja ke pembahasan soal matematika dengan penjelasan yang Superman. Cus. Apa kabar adik-adik? Sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Channel yang membahas soal-soal matematika dengan cara Superman. Pada video kali ini Kak Furqon akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu prediksi PAT Matematika kelas 7 SMP. Untuk yang baru gabung, adik-adik bisa cek deskripsi video ini, sudah lengkap part 1, part 2 sampai part 4. Insya Allah ada 40 soal yang akan dibahas di channel ini. Kalian harus tetap mengikuti channel ini tentunya. Saya ingatkan lagi, kalau belajar di channel ini, pada saat Kak Furqon memberikan soal di video, kalian bisa coba mengerjakan dulu, di pause videonya. Kemudian setelah selesai mengerjakan, kalian bisa play lagi, lihat pembahasan dari Kak Furqon. Gitu. Oke, sudah siap kalian semuanya? Oke. Sudah siap. Oke, sekarang kita lanjut nomor 27. Ini ada layang-layang. Ada layang-layang yang merupakan diagonal layang-layang. Nah, ini sudah jelas. Jadi kalau diagonal itu pasti berpotongan ya, berpotongan di satu titik. Ini sudah jelas, pasti diagonalnya adalah BD sama AC, ya kan? BD sama AC. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, hanya sifat layang-layang saja. Oke. Lanjut. Nomor 28 sekarang. Perhatikan gambar persegi ABCD dan KLMN. Jika B adalah pusat simetri, nah ini apa kuncinya di sini? Pusat simetri. Nah, ini kuncinya. Kalau pusat simetri, jadi nanti rumus supernya kalian tinggal perhatikan persegi yang kecil gitu ya. Jadi nanti luas arsir, kalau ada kata-kata pusat simetri, kalian bisa pakai rumus super ya. Jadi nanti luas arsir itu sama dengan luas arsir itu sama dengan seperempatnya, karena itu pusat simetri. Seperempat dikalikan luas yang kecil, KLMN, luas KLMN. Oke, itu. Jadi kalian bisa pakai rumus super ini hingga langsung nanti ketemu rumusnya. Persegi masih ingat? Oke, rumus persegi adalah S kali S. S nya kita pakai 8 cm. Oke, sehingga nanti langsung kita eksekusi, berarti sama dengan seperempat dikali 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu berapa Kak? Iya, 64 Rek. Nah, berarti nanti seperempat dikalikan 64. Oke, sehingga nanti kalian bisa coret 64 sama 4, bisa kalian coret. Ini 1, ini 16. Berarti jawaban akhirnya adalah 16. Oke, 16 cm persegi. Jawabannya kita cek di opsi, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A. Oke, jawabannya adalah yang A, 16 cm persegi. Oke, lanjut. Sekarang nomor 29. Ini adalah materi mencari segitiga siku-siku ya, sudah kalian dapatkan di SD kan, kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6. Jadi yang paling panjang adalah sisi miring, sehingga nanti kalian tinggal kurangi saja tapi dikuadratkan. Nanti untuk mencari AC,
Kalian perhatikan sisi miringnya adalah ini 15. Nah, sisi siku-siku yang lain adalah ini 12. Jadi nanti rumusnya adalah AC itu sama dengan apa? Akar, nah, di akar ya. BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Ini adalah Pitagoras. Oke, sudah dipelajari di SD. Jadi ini kalian gunakan rumus ini. Nah, nanti langsung ketemu jawabannya. Oke. Dilanjut. Berarti sama dengan langsung akar. Nah, BC-nya kalian ganti 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Oke. Berarti sama dengan akar 15 pangkat 2 ya 225 dikurangi 144. Oke. Sehingga nanti ini hasilnya adalah akar 81. Oke ya. Berarti sama dengan berapa? Ya 9. Oke, 9 cm. Gampang sekali. Oke. Berarti kita cek di opsi, jawabannya adalah yang A. Oke, mantap. Lanjut, nomor 30. Segitiga yang panjang sisinya 12, 15, 12 termasuk segitiga apa? Sudah jelas. Jadi ini di sini kan ada dua sisi yang sama, kan? Berarti nanti segitiganya pasti segitiga apa? Sama kaki. Oke, hanya dua sisi. Kalau sisinya semuanya sama semua ya apa sama sisi ya. Berhubung ini hanya dua yang sama, berarti dia sama kaki. Sama kaki. Hanya dua yang sama soalnya. Oke, jadi ini adalah jawabannya, segitiga sama kaki. Berarti jawabannya opsinya adalah opsi B. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas nomor 31. Ini masih tentang segitiga. Jadi ini yang ditanyakan adalah garis AD itu garis apa? Nah, jadi perlu kalian ketahui, jadi definisi masing-masing garis itu. Kalau bagi itu kaitannya dengan apa, Rek? Kaitannya dengan sudut. Jadi tak tulis di sini kalau garis bagi, tak tulis di sini kalau ada pertanyaan tentang garis bagi itu membagi sudut, ya kan, ada kaitannya dengan sudut. Oke. Kemudian kalau garis tinggi, nah urut ya kan, garis tinggi itu ada kaitannya dengan apa, Rek? Ada kaitannya dengan tegak lurus. Oke, tegak lurus. Oke. Tegak lurus. Oke. Kemudian ada garis berat. Kalau garis berat itu kaitannya dengan sisi, dengan sisinya harus membagi dua sama besar. Kemudian ada garis yang terakhir adalah garis sumbu. Garis sumbu ini dia harus membagi dua sisi dan dia harus tegak lurus. Jadi hubungannya dua ya kan, gabungan antara tinggi dan berat sih. Dia itu harus tegak lurus. Kemudian sisinya harus sama. Sisinya juga harus sama. Ini adalah konsep dasar yang harus kalian kuasai. Oke. Nah, sedangkan pada nomor ini itu sudah jelas. Nah, ini kan yang dibicarakan kan hanya sudut, kan? Berarti kalau sudut jawabannya pasti garis bagi. Jawabannya adalah yang A. Oke ya. Oke. Lanjut. Sekarang nomor 32. Ini tentang luas. Jadi kalau ada kotak-kotak itu sudah langsung kan sebenarnya. Jadi misalkan untuk mencari luas yang A, nah ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Di sini ada 5, tulis saja 5. Terus tingginya berapa? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 5 juga tingginya.
Nah, gitu ya. Berarti luas 1 ini kan rumusnya jajar genjang kan alas kali tinggi, tinggal dikalikan aja. Nah, berarti 5 dikali 5 ketemu berapa? 25. Ini luasnya 25. Kemudian kita cari yang kedua. Nah, ini alasnya berapa? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini 10. Kemudian tingginya berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Nah, tingginya ada 4 kotak. Nah, langsung masuk rumus luas segitiga. Berarti luasnya setengah dikali 10 dikali 4. Kalian bisa coret-coret. Ini 1, ini 5. Ketemu 5 kali 4, ketemu berapa? 20. Oke. 20. Oke. Kemudian yang terakhir ini ada berapa kotak? 3, 4, 5. Oke, ada 5. Terus kesannya tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti ini 5 juga ya kan? Nah, berarti luasnya kalian tinggal ngalikan 5 dikali 5. Oke. Jadi ini luasnya berapa? 25. Oke, persegi kan? Jadi kita membandingkan ini sama ini. Mana yang paling besar? Bangun yang mempunyai luas terbesar adalah berapa? Ya, sama ya. Jadi sama-sama 25, berarti jawabannya adalah A dan C. A dan C. Oke. Oke, nggak ada masalah ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nomor 33. Ini ada segitiga lagi. Ini ada tanda kayak gini, berarti sisinya juga sama. Kalau ini 2x min 5, ini pasti juga 2x dikurangi 5. Sama. Jika keliling segitiga sama kaki itu adalah 40, nilai x. Berarti ini aljabar. Kita total saja. Keliling kan total saja. Berarti nanti x ditambah 2x min 5. Oh, sorry. Kok jadi 25 ya. 2x min 5 ditambah lagi sama 2x min 5 ini sama dengan 40. Nah, ini keliling. Kalian tinggal menganalisis x nya berapa. 1 tambah 2 tambah 2 kan gitu. Berarti berapa ya? 5. Oke, jadi nanti ini 5x min 5 min 5 berarti min 10 sama dengan 40. Oke. Sehingga nanti 5x sama dengan kita pindah 10-nya ke kanan. Jadi nanti 40 ditambah 10. Sehingga nanti 5x itu sama dengan 50. X-nya kalian tinggal bagi 50 dibagi dengan 5. Jadi sama dengan berapa? 10. Oke. Jawabannya adalah 10. Gampang. Oke, 10. Kita cek di opsi ada enggak? Ya, ada ya. Jawabannya adalah yang B. Oke. Oke, lanjut. Nomor 34 sekarang. Luas sebuah segitiga adalah 84. Panjang alasnya 12, tingginya oke. Kita tinggal masuk rumus saja. Oke, luas segitiga adalah rumusnya kita tinggal masukkan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Jadi nanti ini adalah rumus luas segitiga. Nah, sambil dihafalkan. Kemudian nanti kalian tinggal masukkan luasnya berapa? 84 sama dengan setengah dikalikan alasnya 12, tingginya nggak tahu, kita tulis T gitu aja. Kemudian 12 sama 2 bisa kalian coret. Nah, ini 1, ini 6. Sehingga kalian tinggal membagi. T-nya sama dengan 84 dibagi dengan 6. Nah, 84 dibagi 6. Nah, kalian hitung aja kalau nggak hafal. Kita hitung bareng-bareng. 84 dibagi 6. 8 bagi 6, 1, 6. Oke ya. Ini 2, 24 dibagi 6, 4. Berarti 14 gitu. 14 jawabannya. Oke.
Sama dengan ini tak tulis 14 cm. Oke. Ini mudah, jadi gampang. Kita lihat di opsi, jawabannya adalah yang B. Oke. 14 cm. Oke, sekarang kita lanjut nomor 35. Diketahui tinggi sekelompok siswa sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah tinggi badan yang paling banyak. Yang paling banyak dimiliki siswa. Jadi istilahnya ini modus ya kan. Jadi modus itu nilai yang sering muncul. Jadi ini tidak lain adalah kita disuruh mencari modus ya kan. Modus. Oke. Modus, jadi nilai yang sering muncul. Oke, tinggi badan yang paling banyak dimiliki siswa itu ya modus. Kita cek saja 141 nya ada berapa? 1 ya kan, nggak mungkin ya. 160 1 juga nggak mungkin sekali, ini salah. 150 ada berapa? 1 2 3. Oke ya, 1 2 3 150. 1 2 sama 3. 154 ada 2, oke ya. 148 ada 2, 143 nya ada 1. Berarti jawabannya adalah 150. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 36. Perhatikan nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa. Banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 7. Nah, ini hati-hati, berarti lebih dari 7 berarti 7 ikut atau enggak? Nah, ternyata 7 tidak ikut ya kan. 7 tidak ikut karena lebih dari 7 tidak ikut. Oke, kenapa Kak? Karena lebih dari, kecuali kalau pertanyaannya tak ganti lebih dari sama dengan, nah itu beda lagi, berarti nanti 7 nya ikut. Berarti kita cari yang nilainya 8, 9 sama 10. Berarti ini kita tinggal jumlah saja sih. Berarti jawabannya adalah 5 ditambah 3 ditambah 1. Berarti ketemu berapa? 9. Oke ya, 9. Gampang. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, 9. Masih bentar. Ada sedikit kekeliruan. Oke. Lanjut nomor 37. Diketahui diagram lingkaran menunjukkan data tentang kegemaran siswa. Oke, banyak siswa yang gemar sepak bola itu 65 rek. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang gemar bersepeda. Berarti kita cari derajatnya bersepeda dulu. Kita cari derajatnya itu berapa. Jadi sepeda. Ini kita cari berapa derajat. Berarti total itu kan 360 rek. Berarti nanti 360 dikurangi totalnya itu ya kan. 130 ditambah 60 ditambah 80. Oke. Tanda tanda saja. Berarti sama dengan 360 dikurangi berapa ini? 60 tambah 80 kan 140. Berarti 270. Oke. 270 di pas 90 ya. 90. Oke, 90 derajat. Kemudian kita gunakan perbandingan. Sepak bola itu kan sudutnya berapa? Ini, kita pakai perbandingannya ini. Sepak bola kan 130 sama 90. Kita pakai perbandingan itu. Jadi nanti kalau 130, jadi kan di sini aja. Kalau 130 derajat, itu kan banyaknya 65 orang. Nah, ini 65 orang. Kemudian kalau 90 derajat berapa? Kan gitu. 90 derajat berapa? Nah, katakanlah X. Dan kita kalikan silang seperti biasa ya. Ini kan perbandingan senilai, kita kali silang. Berarti otomatis 130 dikali X gitu ya. 130 dikali X itu sama dengan 90 kali 65 atau 65 dikali 90 sama aja. Nah, ini jangan dihitung 65 kali 90 nanti lama. Nah, kalian coret saja 65 sama 130. Ini 1, ini ketemu 2. Sehingga nanti X-nya nanti langsung ketemu. Nanti X kita tinggal bagi saja. 90 dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? Ya, 45. Oke. Ada masalah?
Kita cek di opsi, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 38. Selisih jumlah kelahiran bayi laki-laki dan perempuan, berarti di total ya kan, dari bulan Januari sampai April. Nah, kita total. Jadi laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Oke. Jadi kita cari yang laki-laki dulu ya. Terserah sih. Jadi laki-lakinya kita cari dulu berapa, kita total saja sih. Januari kan 125. Oke, 125 ditambah Februari 100. Oke. Ditambah lagi Maret 175. Oke, 175. April berapa? 200. Oke. 200. Oke, kalian tinggal jumlah saja sih. Berapa ini? 225 ya kan? 175 tambah 100 225. 225 ditambah ini berapa, Rek? 375. 375. Oke. 375. Jadi sama dengan berapa? 10 ya, kita hitung aja lah. 225 ditambah 375. Oke, pas dengan 10. 3 tambah 7 10 lagi. 3 tambah 3 6. Berarti 600. Oke, ini kita hapus dulu. 600 siapanya kalau yang laki-laki 600, Rek. 600. Oke. Sekarang kita cari yang perempuan. Nah, kita cari yang perempuan. Perempuan kita cari. Nah, nanti perempuan kita cari dulu. Berapa yang putih ya yang perempuan? Berarti 75 ditambah 150. Oke. 150 ditambah lagi 150 lagi ditambah lagi berapa? 125 ya, ini 125 125. Oke, kemudian kita total. Oke, dan nanti sama dengan 150 tambah 150 kan 300. Oke, 300 ditambah 125 tambah 75 200, berarti sama dengan 500. Oke, sehingga nanti kalian tinggal menghitung selisihnya ya kan. Kita kurangi saja. Oke, kita kurangi. Berarti 600 dikurangi 500 ya. 600 dikurangi 500 ini di minus. Hasilnya adalah 100. Oke. Berarti jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. 100. Oke. Oke, lanjut nomor 39 sekarang. Ada grafik lagi. Jumlah kelahiran bayi laki-laki terbanyak terjadi pada bulan laki-laki, berarti yang hitam. Sudah jelas ya, bulan April ya kan, yang paling besar. April 200 ya kan. Jawabannya adalah yang do. Oke. Lanjut nomor 40. Nah, nomor terakhir. Ya, semangat. Banyak penderita demam berdarah pada bulan April. Pada bulan April. Ini sudah langsung saja ini ya. April kan ini berarti antara 20 dan 30. Berarti 25. Oke. 25. Berarti jawabannya adalah yang do 25. Oke. Oke. Saya kira cukup ya pembahasan 40 soal prediksi dari Kak Furqon untuk persiapan kalian menghadapi PAT. Kemungkinan besar dilaksanakan di minggu-minggu ini ya, setelah Lebaran. Kalian akan berjuang menghadapi PAT. Oke, jangan lupa cek di deskripsi ya kan. Pembahasan nomor 1 sampai 40 itu sudah terbagi-bagi, part 1, part 2, part 3, dan ini adalah part yang terakhir, part 4. Jadi kalian belajar ya gitu caranya. Jadi di pause dulu, kemudian kalian coba, kemudian cek pembahasannya tiap nomor gitu. Jadi enak nanti latihan soalnya di rumah.
gitu ya. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini dan bunyikan lonceng tentunya supaya kalian bisa mengetahui pada saat Kak Furqon mengupload video pembelajaran atau pembahasan soal yang paling baru. Dan jangan lupa share ya kan, share ke sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya ilmu yang kalian dapatkan bisa barokah dan bisa menyalur terus ke teman-teman kalian. Itu. Oke, saya kira cukup. Semoga sukses dan jangan lupa untuk terus belajar dan beribadah tentunya. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.